Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan sejumlah narasumber. Saya ke Kang Saan lagi. Kang Saan, tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Anang ketika sosok artis ini hanya sebagai booster atau pelengkap untuk mendongkrak suara ketika pilkada begitu ya. Tapi nanti waktu menjabat ternyata tidak begitu berkontribusi yang positif untuk pembangunan di daerah. Apakah partai politik juga mempertimbangkan sebetulnya mereka ini juga punya pengalaman atau punya kompetensi yang bisa berkontribusi sebetulnya, atau memang benar-benar dalam tanda kutip dipakai hanya untuk suara saja begitu, Kang Saan? Ya, pertimbangan itu tentu dipertimbangkan juga ya, bukan hanya semata-mata faktor popularitas untuk mendorong calon kepala daerahnya agar sebelum pemilihan memiliki popularitas yang cukup memadai sebagai prasyarat masyarakat untuk memilih. Saya ingin sampaikan juga ya, berdasarkan survei-survei ya, kan setiap pilkada itu kan pasti dilakukan survei, maupun juga berdasarkan pengalaman dari sekian putaran pilkada yang sudah dilakukan. Kalau publik ditanya siapa yang dikehendaki untuk menjadi kepala daerah ini, itu ya umumnya publik selalu diutamakan itu adalah ya politisi atau profesional. Jadi profesional itu apakah dari akademisi, yang berlatar belakang profesi, atau entrepreneur, pengusaha misalnya, dan artis itu kan pilihan yang kesekian dari opsi-opsi yang ada. Nah, problemnya adalah sekali lagi politisi dan juga kalangan profesional ini memiliki keterbatasan atau kelemahan, yaitu kelemahannya di soal popularitas. Publik tidak meragukan misalnya soal kemampuan dari kalangan politisi maupun juga dari kalangan popularitas. Tapi publik tidak terlalu kenal, kan gitu loh. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan partai kenapa harus mencari sosok artis untuk mendampingi para politisi atau kalangan profesional yang maju di pilkada-pilkada, apakah gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, apalagi dalam konteks pilkada hari ini, tadi seperti Mas Anang sampaikan, ini waktunya sangat singkat. Kalau kita mulai pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus ini nanti pendaftaran, penetapan pasangan calon itu tanggal 22 September, maka kita cuma punya waktu itu kurang lebih 2 bulan. Dari mulai terhitung pendaftaran 27 sampai ke 27 November, itu punya waktu 3 bulan. Jadi memang sangat singkat. Untuk berbicara soal konteks daerah, artinya kan sebetulnya ada kader-kader internal partai politik juga kan di daerah yang sehari-harinya tentu pasti lebih dekat ke masyarakat dibandingkan mungkin kader-kader yang berada di pusat. Mengapa kemudian tidak mengedepankan nih kader-kader daerah untuk maju sebagai calon kepala daerah? Ya kalau daerah-daerah itu tetap, misalnya pertimbangan ya kita untuk bupati, wali kota, gubernur, itu kita mencari memang kader-kader yang ada di daerah. Itu mereka mengenal, mereka sudah dekat dengan, kita contohkanlah beberapa misalnya calon-calon yang sudah direkomendasikan oleh Partai Nasdem. Misalnya kita contohkan misalnya untuk para kepala daerah, bupati atau wali kota yang ada di Jawa Barat, yang mereka memang orang yang memang tinggal, lahir, besar di situ gitu, berkiprah di situ. Ya misalnya kayak Kabupaten Kerawang, saya sendiri Kabupaten Purwakarta, di kota Cirebon, semua orang-orang yang memang sangat memahami dan mengerti, bukan hanya memahami, tapi juga dia mengalami, merasakan bagaimana situasi daerah
yang akan mereka pimpin. Kenapa mereka saya katakan mengalami, merasakan, bukan hanya memahami, bukan hanya mengerti, karena memang mereka benar-benar berasal dari situ. Nah Masih itu menjadi populer begitu ya, prioritas kita. Karena kalau misalnya kita mencalonkan kepala daerah yang dia punya pengalaman, punya perasaan, mengerti, memahami, maka empati dia sebagai kepala daerah terhadap warganya itu akan sangat tinggi. Dengan empati yang tinggi, maka keseriusan untuk membangun daerah dan membawa kesejahteraan buat masyarakatnya itu insya Allah akan dilakukan oleh mereka. Nah, Oke. pertimbangan itu kita lakukan. Baik, nah berbicara soal mengusung kader dari partai politik sendiri, tadi Kang Saan mengatakan ini sebetulnya sudah ada upaya untuk mengedepankan kader daerah yang paham betul. Tapi Mas Anang, kalau berbicara soal popularitas versus kapasitas, ini yang juga menjadi perbincangan adalah nampaknya ini suatu bentuk kegagalan tidak adanya kaderisasi yang cukup baik di setiap partai politik. Apakah Anda melihat permasalahan itu juga, Mas Anang? Ya, begini, artinya artis itu kan tidak selalu identik dengan orang yang hanya tampil di bicara pada panggung depan saja. Artinya sisi yang baik-baik saja, kan tidak sebatas itu. Yang istilahnya tenar dalam dunia drama atau seorang penyanyi yang populer. Bukan hanya itu, memang ada beberapa artis yang memang memiliki kapasitas seorang leader yang bagus, bahkan pengetahuannya juga sangat bagus. Itu pada posisi itu. Nah, tetapi kembali kepada case-case yang ada di negara kita, di Indonesia. Apakah kemudian memang ketika kita bicara pada artis itu identik dengan pada posisi itu? Inilah yang kemudian menurut saya kembali kepada masyarakat kita. Bagaimana masyarakat kita saat ini itu menilai artis. Artis yang dalam benak mereka itu artis yang tampil pada panggung depan. Kalau kita bicara pada frontage itu adalah sesuatu yang selalu positif. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah modal utama bagi masyarakat kita. Seringkali kemudian ini menjadi faktor untuk kemudian digunakan sebagai pendorong untuk memilih. Pendorong untuk memilih. Nah, kemudian kalau kemudian kita bicara kepada istilahnya kapabilitas, maka kapabilitas ini seringkali kemudian tidak disertai, tidak serta-merta kemudian melekat pada artis itu sendiri. Pengetahuan seorang artis terhadap dunia politik, misalkan semacam itu kemudian seolah-olah, saya katakan seolah, tidak semua artis, seolah-olah kemudian dunia politik ini menjadi sesuatu yang menjanjikan dibanding dunia artis. Sehingga banyak kemudian artis berpindah kepada politik karena ada sebuah kesejahteraan yang lebih dibanding di dunia artis. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat viral misalkan dari pernyataan seorang artis yang menjadi anggota parlemen di pusat misalkan. Itu kan begitu luar biasa ketika kita lihat dari sisi nominal uang yang diperoleh misalkan semacam itu. Nah, tetapi begini yang saya ingin tekankan bahwa ketika merekrut artis pada tengah-tengah ketenaran oleh sebuah partai politik, ini yang saya melihat bahwa partai politik tidak memiliki sistem kaderisasi yang matang. Ketika sebuah partai politik kemudian secara di tengah jalan mencomot misalkan artis yang sedang naik daun, sedang tren, kemudian masuk pada anggota partai politik, maka ada pertanyaan besar, bagaimana kaderisasi dalam sebuah partai politik? Karena ketika kita bicara pada nilai kader sebuah partai politik, itu adalah ideologi yang membangun, yang membuat karakter kader pada sebuah partai politik tertentu. Dan sebuah ideologi itu tidak bisa kemudian secara instan dalam beberapa bulan kemudian ditanamkan. Ideologi adalah sebuah proses immersing yang itu membutuhkan waktu yang lama untuk menjiwai ideologi itu sendiri. Nah, ketika kemudian di tengah jalan sebuah partai politik kemudian mencomot atau mengambil atau istilahnya merekrut orang-orang yang tenar itu kemudian menjadi anggota partai politiknya atau bahkan kemudian mencalonkan, maka ya saya melihat, saya katakan bahwa ini ada sebuah kegagalan dalam sebuah proses kaderisasi partai politik itu sendiri. Tentu saja kegagalan kaderisasi partai politik ini tidak hanya bicara kepada
internal view saja atau pada sisi internal partai politik, tetapi ini bisa berbicara kepada eksternal atau sistem pemerintah, sistem demokrasi di kita, sistem kepartaian politik di kita, sistem pesta pemilu di kita. Memang agaknya mendorong ke arah itu. Baik. Ya, artinya ada sebuah sinergi antara faktor eksternal dan faktor internal, sehingga yang Oke. terjadi Di tengah adalah partai politik itu waktu harus menang. persiapan Kalau hingga harus menang, pendaftaran maka dan harus mengadopsi masa kampanye yang cara tidak instan. begitu lama nanti ya. Ini kan tadi masalah waktu yang singkat juga menjadi satu hambatan bagi partai politik untuk bisa menjaring nama Ya. lebih lanjut yang tidak populer. Nah, Kang Saan, ini pertanyaan terakhir ke Kang Saan, bagaimana di tengah waktu yang singkat ini kemudian partai politik pengusung bisa mempersiapkan nih calon yang ada tokoh selebritas di dalamnya untuk bisa betul-betul siap begitu, dan nanti adu gagasan yang muncul ke publik bukan sekedar mengandalkan popularitas. Singkat saja Kang Saan. Ya, pertama ini tantangan bagi para politisi dan profesional serta partai politik. Bahwa ada tuntutan pasar loh di masyarakat, bahwa kalau seseorang ingin menjadi kepala daerah, ya tuntutan utamanya adalah bagaimana dia dikenal. Dan yang kedua juga tantangan bagi para artis ya, ketika memang mereka dengan modal keterkenalan yang cukup dan masyarakat akan memilih yang kenal, tapi di satu sisi ada keraguan bahwa tentang kapasitas. Maka di satu sisi kesadaran politisi untuk membangun keterkenalan itu penting, dan itu tidak bisa instan. Maka dia harus menjalani proses politik yang panjang sampai pada sebuah titik bahwa dia menjadi politisi yang memang dikenal oleh publik. Nah, bagi artis ya untuk terus belajar, bukan hanya mengandalkan popularitas. Nah, partai akan berusaha nanti mengkombinasikan antara politisi profesional dengan artis, agar nanti tidak ada kesenjangan atau gap yang terlalu lebar dalam soal tadi kemampuan itu dari mulai soal memimpin, mengelola daerah, mengelola masyarakat. Karena tujuan dari pilkada itu adalah bagaimana daerah dan daerahnya menjadi lebih maju, masyarakatnya menjadi lebih sejahtera lagi. Maka ini penting nanti mengkombinasikan antara calon kepala daerah dengan calon wakil kepala daerahnya yang berbeda latar belakang. Baik, menjadi tantangan begitu ya bagi siapapun nanti figur yang maju dalam kontestasi pilkada ini. Terima kasih sekali lagi Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopha dan juga pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Mas Anang Sujoko telah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.